Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Oktaviani dari kelas 4 Asia dari mahasiswa Setia Negara Palembang dengan NIM 1911072. Saya akan menjelaskan tinjauan ekologi administrasi negara Indonesia. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisis ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologi meliputi faktor-faktor yang beraspek alamiah. A. Faktor ekologis yang berupaya aspek ilmiah. Faktor ekologis yang beraspek alamiah terdiri dari 3 macam, yaitu lokasi dan posisi geografi, 2. Keadaan dan kekayaan alam, 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktunya, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah ya. A. Pengaruh lokasi dan posisi geografis terhadap administrasi negara. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan 1:3, jelas memerlukan suatu pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain, sehingga yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa-bangsa yang terintegrasikan. Dalam hubungan ini tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktorat Jenderal dan Penghubungan Laut, Direktorat Jenderal Program masing-masing berusaha meningkatkan langkah menerobos isolasi pulau-pulau tersebut. B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi terutama lokasi dan posisi hampir tidak ada karena sifatnya itu alamiah, tetapi pengaruh pada segi lainnya itu berbeda. Kayak gitu. Dapat diilustrasi melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan-ikan, dan kehidupan laut lainnya. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terdapat administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas, karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman agar menghasilkan padi dan seterusnya. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. 1. Jumlah penduduk. 2. Distribusi spesial. 3. Komposisi atau umur ya. 4. Penghasilan penduduk. 5. Tingkat penduduk. 6. Kesehatan penduduk itu sangat penting bagi penduduk di situ, dan kesehatan itu mendorong pemerintah agar untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. B. Pengaruh administrasi negara terhadap
Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajaran dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya. 2. Departemen Kesehatan dengan program-program di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk. 3. Dengan undang-undang wajib belajar di administrasi departemen itu pendidikan, kebudayaan, dan pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran-jajaran daerah yang mencegah buta huruf. Dan itu saja yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.